Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak masa mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditahbiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan. Terdorong oleh teladan para martir Fransiskan, ia menerima jubah Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru Antonius. Sebagai seorang Fransiskan muda, Antonius dikirim ke Afrika. Tetapi karena kesehatannya terus terganggu, ia kemudian kembali lagi ke biara pusat. Di sana, selain kegiatan doa dan belajar, ia dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas rumah yang paling hina. Pada tahun 1221, ia juga mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin oleh langsung Santo Fransiskus sendiri. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah, Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Paus Gregorius yang pernah mendengarkan khotbahnya sangat kagum, lalu memberinya gelar ahli kitab suci. Karena khotbahnya yang bernafaskan ayat-ayat kitab suci yang mengena dan jitu. Pengajarannya yang penuh semangat cinta kepada Tuhan dan sesama membawa hasil yang luar biasa. Banyak penganut aliran sesat bertobat kembali oleh karena khotbah-khotbahnya. Pada tahun 1231, ia meninggal dunia di Padua dalam usia 36 tahun. Sejak wafatnya, banyak orang beriman meminta bantuannya. Mujizat-mujizat yang terjadi oleh perantaraannya terjadi di mana-mana. Ketika Sri Paus Pius ke-12 meresmikan penggelaran Antonius sebagai pujangga gereja, ia mengatakan bahwa semua ajaran yang disampaikan santo ini berjiwakan Injil suci. Perantaraannya amat berkuasa menemukan kembali barang yang hilang, terutama untuk kembalinya rahmat pengudus yang hilang karena dosa. Maka Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak kami sekalian, kita tahu bahwa sekolah kita mempunyai pelindung Santo Antonius. Maka marilah kita meniru semangatnya dengan rajin berdoa, membaca kitab suci, dan rajin belajar, serta melakukan pekerjaan rumah dengan sukacita tanpa harus disuruh orang tua. Selamat merayakan Pesta Santo Antonius.